Tapi itu cara menyerap atau mengagungkan bulan Asyura. Yang keempat, wasa'a. Wasa'a ialah memberikan kelonggaran kepada keluarganya. Nah, ini seneng ini ibu-ibu karo putra-putra. Nah, kenapa? Nah, ini misalkan memberikan belanja setiap hari. Nah, jika saudara semua membelanjakan hartanya itu 10.000 diberikan kepada istrinya, maka di bulan Asyura ya, kalau bisa dilebihkan ya, menjadi 100.000 gitu. Jadi saya asale nyai ngopo istri niku 10.000, saya kiyongnya ini 100.000. Penak mau dulu loh, enak. Jadi kita melakukan mandi, melakukan puasa, melakukan sholat, melakukan wasa'a, menyantuni fakir miskin dan anak yatim, itu tujuannya adalah mengagungkan hari rayanya semua nabi sebanyak 24.000 nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu rasa, satu jiwa, satu cipta, metafakta, fakta bicara, rahayu, rahayu, rahayu untuk alam semesta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengagungkan bulan Asyura. Kalau kita ketahui pada tradisi bulan Asyura itu ada cara memandikan gaman atau pusaka-pusaka leluhur, baik itu keris, tombak, seperti amal rusuli, cincin, ake, dan yang lainnya. Namun yang teristimewa pada bulan Asyura saat ini bersamaan dengan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 Agustus 1945. Sedulur Afif yang dimuliakan Allah, Indonesia merdeka itu terjadi pada bulan 17 Agustus 1945. Namun untuk tanggal bulannya adalah bulan 9 Ramadan, dan untuk saat ini adalah bulan 9 Asyura. Sedulur, ini adalah suatu hal yang istimewa untuk bangsa Indonesia. Jika amalan ini dilakukan oleh seluruh bangsa Indonesia, maka Indonesia akan menjadi mercusuarnya perdamaian dunia. Cara mengagungkannya bulan Asyura itu yang pertama, mandi di bulan Asyura. Niatnya, niat ingsun adus ngagungaken wulan Asyura krana Allah Ta'ala.
Itu cara yang pertama. Atau kalau dengan bahasa Indonesia, niat ingsun mandi mengagungkan bulan Asyura karena Allah Ta'ala. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mandi di bulan Asyura, niatnya mengagungkan bulan Asyura, fa insyaallah jarang terkena penyakit, jarang terkena bala, jarang terkena musibah, dan akan diberikan rezeki yang berlimpah. Itu cara yang pertama. Apabila tidak bisa mandi pada tanggal 1 bulan Asyura, maka bisa melaksanakan pada tanggal 10 bulan Asyura. Tapi bila tanggal 10 Asyura belum bisa mandi juga, maka bisa dilakukan akhir bulan Asyura. Penak harus nek ijeh ora iso meneh tanggal akhir bulan Asyura, ya ora usah adus. Ora usah adus ya. Tapi apa? Kalau tidak mandi berarti sedulur itu gak ora apa-apa, tidak dapat apa-apa. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, dengan puasa. Niat puasa sunnah mengagungkan bulan Asyura. Jadi niatnya pun juga mengagungkan bulan Asyura. Niat ingsun ngagungaken bulan Asyura krana Allah Ta'ala. Niat ingsun poso ngagungaken bulan Asyura krana Allah Ta'ala. Itu cara yang kedua untuk mengagungkan bulan Asyura. Rasulullah pernah memerintahkan agar kita melaksanakan puasa 1 hari pada akhir tahun dan puasa 1 hari pada awal tahun. Itu prinsipnya. Cara yang kedua adalah dengan puasa. Dan Rasulullah juga memerintahkan kepada umatnya untuk puasa 3 hari, yakni pada tanggal 9, 10, 11 bulan Asyura. Ini juga perintahnya Rasulullah. Seandainya pada tanggal 9, 10, 11 bulan Asyura belum bisa melaksanakan puasa sunat Asyura, maka bisa berpuasa 3 hari pada hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Penak tuh, pokoknya penak orang sing angel, sing penting itu dilakoni. Nah, yang pertama tadi mandi, yang kedua itu puasa, yang ketiga
sholat sunat di bulan Asyura. Sholatnya 4 rakaat, setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Setiap rakaat setelah membaca Al-Fatihah sekali, kemudian baca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Ini juga cara mengagungkan bulan Asyura. Apa nih? Apa? Wong poso sing salat sing biasa wae, sing salat fardhu wangel sak pole, apa nek iki membaca surat Al-Ikhlas, surat Qul huwallahu ahad selama 50 kali. Apa temen sampeyan? Tapi itu cara menyerap atau mengagungkan bulan Asyura. Yang keempat, wasa'a. Wasa'a ialah memberikan kelonggaran kepada keluarganya. Nah, ini seneng ini ibu-ibu karo putra-putra. Nah, kenapa? Nah, ini misalkan memberikan belanja setiap hari. Nah, jika saudara semua membelanjakan hartanya itu 10.000 diberikan kepada istrinya, maka di bulan Asyura ya, kalau bisa dilebihkan ya, menjadi 100.000 itu. Jadi sing asale nyai nopo istri niku 10.000, saiki yo nyekine 100.000. Penak mau ibu to, penak iki. Nek cara duwe wis dikai 50.000. Ngono sing asale 10 semoga 50.000. Ngono to. Per hari. Nek ora iso ya 10 jadi 20.000 gitu. Itu contohnya seperti ini. Dan atau kalau biasanya memberikan uang ya, uang saku anaknya berapa, 5.000 ya ditambahi, sing asalnya 5.000 jadi 5.500. Nah, itu cara mengagungkan bulan Asyura atau wasa'a. Dan niatnya ketika memberikan uang tersebut harus menghormati bulan Asyura. Itu niatnya ketika kita memberikan harta kita kepada istri kita maupun anak kita. Yang kelima, sodakoh, memberikan sebagian harta kita kepada fakir miskin dan anak-anak yatim piatu dengan niat mengagungkan bulan Asyura. Jadi ada 5 cara yang saya berikan untuk mengagungkan bulan Asyura kepada seluruh pemirsa channel Gus Afif. Ini adalah cara untuk mengagungkan bulan Asyura. Jika kita mau mengagungkan bulan Asyura, maka akan ada 4 sumber rezeki yang tak akan pernah kita bayangkan yang diberikan kepada Tuhan kepada hamba. Yang pertama, rezeki yang dijamin. Ketika kita puasa, rezeki kita pun itu dijamin oleh Allah.
Ayatnya gimana, Gus? Dan tidak ada binatang melata satupun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezeki. Ini Quran surat Hud 11 ayat 6. Di kitab puasa saja itu sudah dijamin rezeki kita. Sumber rezeki yang kedua, rezeki karena bersyukur. Wasa'a adalah memberikan kelonggaran kepada keluarganya. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Ini Quran surat Ibrahim surat 14 ayat 7. Sumber rezeki yang ketiga, rezeki karena istighfar. Karena kita sholat, ya, maka apa? Kita introspeksi kepada Tuhan kita, bahwa Tuhan itu yang maha agung, maha besar, dan seluruh maunya adalah kecil. Mohonlah ampun kepada Rabb-Mu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta. Itu rezeki yang ketiga yang diberikan Allah kepada kita. Quran surah Nuh ayat 17, ya, 10 dan 12. Dan rezeki yang keempat adalah rezeki tak terduga. Karena kita sedekah, memberikan sebagian harta kita kepada fakir miskin dan anak yatim piatu, dengan niat mengagungkan bulan Asyura, ya, maka Allah pun berfirman, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Kurang apa? Sebenarnya dilakoni. Ya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini di dalam Quran surah Al-Tolak 65 ayat 2 sampai 3. Nah, pertanyaannya, sedulur, kenapa kita harus mengagungkan bulan Asyura? Karena di dalam hadis diterangkan bahwa hari rayanya semua nabi sebanyak 124.000 nabi selain Nabi Muhammad ialah di bulan Asyura. Jadi kita melakukan mandi, melakukan puasa, melakukan sholat, melakukan wasa'a, menyantuni fakir miskin dan anak yatim, itu tujuannya adalah mengagungkan hari rayanya semua nabi sebanyak 124.000 nabi selain Nabi Muhammad. Semua nabi-nabi melaksanakan puasa di bulan Asyura.
Dan sebagian besar nabi-nabi itu mengalami peristiwa besar di bulan Asyura. Maka Rasulullah memerintahkan kepada umatnya supaya berpuasa di bulan Asyura. Bulan Asyura itu adalah bulan hari rayanya semua nabi-nabi sebelum nabimu di sini adalah Nabi Muhammad. Maka hendaklah kamu berpuasa padanya. An Abi Hurairah Rawahul Basir, Jami'us Shaghir jilid 2 huruf Ain halaman 95. Sedulur Gus Afif yang dimuliakan Allah, semoga pada bulan Asyura ini kita memiliki semangat jiwa yang cinta kepada tanah air Indonesia. Yang masih bersama Gus Afif, saya doakan sugih waras sehat tentrem, bahagia tanpa batas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan alimin. Hamdan yafi'i wa yughni. Ya Rabbana lakal hamdu jalil karim wa 'ala sultanik. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'an darajat, Allahumma ya muhilal mushkilat, Allahumma ya dafi'al badiyat, Allahumma ya kafiyal muhimmat. Allahussalam, 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 salimna min jamil amri balai wal afat. Salamu qawlan rabbur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil ihsan. Bijai sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.